Weh, Mas Didi Nitowo apa kabar? Baik. Banget. Kita kedatangan Mas Didi Nitowo. Bukan. Mas keren nih. Sril ngapain Sril? Ini udah mau syuting Sril. Lah, syuting aja orang aku begini sampai akhir segmen. Iya. Ini kan, tapi kan gak enak mukanya kelihatan kayak gitu. Indonesia ini kan lagi panas-panasnya nih. Ya benar. Ya kan? Iya benar sih. Kayak mataharinya ada satu gitu. Ya kalau itu nggak kayak ada. Iya. Tapi emang lagi panas banget nih, jam 10 sampai jam 4 kita nggak boleh keluar karena takut kebakaran. Lucu banget sih. Tapi buat apa? Ya kan lu ini kan kita nggak keluar, kita di dalam ruangan aja, nggak bakal kenapa-apa juga. Emang kenapa? Pingin mukanya lebih bersinar? Biar lebih glowing, biar shining, shimmering, splendid. Tapi repot kan lu kalau begini-begini? Iya, tapi kalau ngomong kelebaran kayak kertasnya mau kemakan ini. Ini biar aku agak cakepan, biar glowing aja, Kang. Iya, gini, gua ada teman. Nah, dia jago tuh masalah makeup-makeupan. Biar mukanya glowing mendingan. Temanmu sepermainan nggak ini? Temanku sepermainan. Aku punya teman. Teman sepermainan. Ih. Gue geli sendiri ngeliatnya jadinya. Nggak, gue panggilin aja ya. Ya. Udah datang ke sini kebeneran. Masa? Iya. Bodoh. Gue panggilin ya. Kebetulan banget. Iya, biar lu bisa mendingan di make upin lah daripada ini ribet lah. Iya, ribet banget ini. Ya. Nggak bisa ngomong lagi. Makanya. Kalau make upnya gini takutnya gini terus nih. Panggil lah temanmu. Oke. Angel. Lah, Jal. Dia biasanya turun dari atas. Enggak. Dia biasanya muncul dari meja. Dari bawah. Loh. Kok yang datang Ria Enos? Bukan. Silakan Jal, duduk Jal. Ini. Iya. Nih, Angel, ini aku kan mau jago makeup. Jago makeup. Ya kan? Iya. Oh. Makeup. Bentar. Oh iya. Tahu nggak lagunya itu apa? Nggak tahu. Aduh. Jokesnya kena bro. Aduh. Kena jokesnya. Kena. Bukan dia yang salah. Nih dia bisa nge-make upin lu. Masa? Are you sure? Iya, make up jenazah. Mana mirip lagi? Nggak usah dicopot, sama aja katanya. Make up jenazah? Iya, Make up jenazah. Waduh. Selamat sore viewers, welcome to Kopi, kupas obrolan problem masa kini. Udah agak loyo nih penontonnya gimana nih? Wow. Hamin 1 jam lagi kalian akan gajian dan kalian lemes, jangan lemes. Nggak. Dan di sini ini nggak ada topik yang terlalu berat, nggak ada gosip yang terlalu kecil, semua bisa kita tuang kayak kopi yang selalu punya rasa. Yes, dan tenang aja, kita nggak cuma bahas gosip panas, tapi juga cerita-cerita unik yang jarang dibicarain. Kita akan membahas ekonomi Mesir pasca runtuhnya politik dan pokoknya tenang aja, tapi pokoknya kalian tinggal duduk manis, kita yang nyeduh obrolannya untuk kalian. Dan sebenarnya sore ini tuh obrolannya rada beda. Kenapa itu, Kang? Ya, karena kan profesinya juga jarang. Lu emang pernah dengar profesinya dia? Apa? Ini petugas kelompok capir. Jangan. Bukan. Nggak, Dia ini adalah satpam komplek. Yang kompleknya udah nggak ada. Dia adalah Angel. Dia perias jenazah ya. Iya. Jarang banget cuy. Perias jenazah. Iya. Di Indonesia ada grup WhatsApp-nya nggak? Belum ada. Kalau itu jarang. Jelas kan? Lu punya temen yang profesinya sama nggak kayak lu? Ada, tapi di luar pulau. Di luar pulau, berapa orang? 1 sih. Berdua, udah keluar pulau cuma berdua. Itu berarti nggak ada grup WhatsApp-nya? Nggak ada. Berarti nggak ada orang yang tiba-tiba
malakin untuk kayak nggak ada. Aman. Berarti Namanya Bebas dari pungli. aman bebas ya? dari pungli. Ini Ya, aman. ada namanya Angel Soul, tapi nama aslinya bukan Angel Soul kan? Iya. Nama aslinya siapa? apa? Mio. Mio Soul. Nama aslinya siapa? Nama aslinya siapa? Safa Amelia. Safa Amelia. Kenapa jadi Angel Soul? Jadi ceritanya gini, waktu aku pertama kali rias jenazah, ini sedikit cerita ya. Boleh. Jadi, Ya sampai nanti juga nggak apa-apa. Santai aja. Santai aja. Nanti di-cut gitu nama. siap. Nggak aja. Iya. Enggak. Jadi awalnya tuh nama memperkenalkan kan keluarga kan. Ya saya rias jenazah, nama saya Safa gitu. Itu sering ditolak gitu kan. Kamu lebih ke kepercayaan tertentu begitu. Kepercayaan tertentu. Jadi nggak mau kalau yang ini gitu. Jadi sering ditolak. Nah akhirnya ganti nama jadi Angel kan lebih universal ya. Jadi juga biar seperti branding aja sih. Angel Soul kan, Angel kan malaikat, Soul kan jiwa. Jadi kayak seperti malaikat yang mempercantik jiwa-jiwa yang berpulang gitu. Kenapa waktu itu nggak kepikiran Wati atau Kan udah jelas. siapa Yanti gitu kan universal juga. Iya Tapi juga kan itu sih. kan terlalu kayak kepercayaan tertentu. Kepercayaan tertentu, iya. Stefani kenapa nggak Stefani? Ada musik Dia ngitar. nggak usah improve. Nanti kalau tumplek baru. Iya. Penuh rasa ya. Ini Rio. Halo Kak Angel Karamoy. Bukan. Angel Soul. Angel Soul. Oh, Ini Kak Angel buat siapa? Apa kopinya? Kak Angel buat siapa? ini kopi latte karena kalau kopi ini daripada aku itulah kisah cintaku. Kayak nggak nyambung ya? Kayak nggak nyambung. Nggak sinkron. sinkron ya. Panitia besok siapin panah di sini ya. Oke, dan ini Kopi. kopi. Dari cara menyajikannya kamu sangat profesional ya. Iya. Sangat telaten ya. Sangat telaten dan sangat terbiasa gitu. Oke. Sudah terbiasa. Iya. Nah, jangan. Flavor udah jangan. Ini Rio. Rio. Halo Kak. Rio ini yang barista di sini. Jadi dia yang Yang menyiapkan bikin kopinya. kopi Iya. sesuai dengan karakter yang di apa ya? Di jambi-jambi juga nggak? Nggak ada. Jadi tenang. menurut dia ngelihat orangnya seperti apa, dia bikinin kopi yang menurut dia nih kayaknya cocok deh buat. karakternya Iya, bener sesuai. banget. Kalau ini latte apa Rio? Filosofinya? Karena dia itu kan moodnya kan lembut gitu kan ya. Dan sesuai dengan pekerjaan dia itu kan merias Jenazah. jenazah. Penuh kelembat lembutan gitu. Iya benar dan menenangkan hati keluarga. Gitu ya. Oh gitu. Makanya disajikannya kopi latte. Karena sebenarnya Bener. nggak nyambung sih, tapi ayo aja deh gitu ya. Ya udah biarin Oke, aja. biarin aja. Diminum dulu. Minum dulu. Tapi Kita ngopi dulu yuk. bareng dulu. Jangan ada jangan ya. Sumpah tehnya kayak teh lama. Enak. Oh, teh kopi. Iya. Kopinya enak nih, enak. Nah, pas biar Pas bisa ya? ngobrol lebih panjang lagi. Kita Benar, pengen benar, tahu benar. lebih jauh soal pekerjaannya Angel. Kita manggilnya tapi Angel aja nggak apa-apa kan? Angel aja aja. ya? Emang namanya Angel. Gitu. Oh, Angel. keluar tuh gedungnya, susah kita jadinya. Masa ini nasional, media nasional, masa jalan-jalan. Jel, Nggak enak. Ini kan ini nasional. Nasional. Piengel. Oh iya Angel. Oh, Iya, Angel. Tapi Rio ini kan juga jago make up. Rio, kamu misalnya make upin jenazah, berani nggak? Berani sih. Masa? Soalnya Ada remnya tuh kayaknya tuh. Ada gelegetnya tuh tadi. ditemenin dulu sih sama Kak Angel sih. Emang apa bedanya kalau kita merias jenazah sama merias wajah orang masih hidup, Angel? Ya bedanya satu kalau jenazah kan nggak terlalu banyak bicara gitu ya. Gitu. Ya, Bukan, mohon maaf sekali, mohon maaf Kakak Angel, saya minta maaf sekali, bukan nggak apa sedikit berbicara, enggak, memang nggak ngomong. Kalau ngomong kita panik, pas gini, aduh, gitu takut kita, memang nggak Ini ngomong. foundationnya set apa gitu nggak ya? Nggak aman jadi.
Jadi yang enak itu kalau sama jenazah itu dia memang diem aja ya. Beda sama kalau make up kita sama orang Hidup? yang gerak gitu. Lebih banyak rewelnya gitu. Banyak apa ya? Agak Tuntutannya, komplain, ini pengen ini, tuntutannya begini. lebih komplain gitu. Pernah nggak dalam merias nih? Terus kan kita kadang-kadang ada human error dikit. Meleset dikit. Sorry gitu. Sorry-nya ke siapa itu? Ke diri sendiri. Jarang sih kan, jarang. jarang kalau itu biasanya koreksinya dari keluarga. Kalau misalnya kalau nggak cocok gitu, misalnya shade-nya terlalu medok banget. Oh, ada request gitu ya. Mintanya yang natural, ditipisin lagi gitu. Oh, jadi ada yang minta flawless, yang bold iya, gitu juga ada yang minta yang natural. Oh, kayak cetar gitu juga. Oh, gitu. Oh beda-beda ya, Beda-beda. sangkain gue tuh memang Ada template-nya. Iya template-nya tuh Ada gini default-nya. aja gitu, enggak ya? Iya, Tapi beda-beda. kenapa bisa tertarik sih? Ini orang pasti nggak ada loh. Kalau misalnya kita ditanya mau kerja apa gitu, Iya. kan nggak ada yang tiba-tiba, oh pengen jadi perias jenazah deh. Ya. Kenapa? Alasan pertamanya? Yang pertama sih tuntutan ekonomi, ya kan. Oke. Yang kedua itu karena minim pesaing sih, gitu. Oh, biar peluangnya masih banyak ya buat lu ya kerja ya. Dan basic tuh juga sebenarnya hobi tuh ngegambar gitu. Dari kecil tuh aku suka gambar gitu. Jadi gimana sih caranya aku tetap bisa berkarya, tetap gambar-gambar, tapi dalam sebuah karya apa ya yang bisa terkenang secara abadi, apalagi kalau nggak bukan ngerias jenazah gitu. Ngerias jenazah kan berarti kan kecantikan yang abadi kan gitu, yang terkenang akan sampai akhir hayatnya gitu. Emang Iya, udah berakhir ya? Itu udah terakhirnya tuh. Udah nggak ada lanjutannya. Mas, aja di sini. Tapi itu sejak kapan, Jel? Sudah apanya? Sejak Ini ceritanya dari kamu sejak kamu lahir. kapan Belanda Nggak, sejak kapan Apanya? jadi Sejak ini perias? hobinya apa-apanya? Jadi perias Perias jenazah. jenazah ini Jadi perias menekuni bidang ini. 2023. Oh, baru lumayan 2 ya, tahun. baru 2 tahun ya. Mau masuk 3 tahun ini. Mau masuk 3 tahun. Oke. Tapi kamu itu sebagai perias jenazah juga mikir badi juga ya? Ya, Mikir untung. Kayak nggak ngerti kan dia. berarti itu untung. Untung. Mikir untung juga. Tapi bahasa Jawa. Oh, lah piye badine piro? Aku kok seneng ngono-ngono lah. Aku ya sono Jawa. Dan ini kira-kira Badi ini mumpuni ya. lah. Ih, RCTI Magelang nih jadinya kita. Pindah. RCTI Plus Magelang, bro. Jadinya nih, tolong jangan ditinggalin nih saya. Plusnya RCTI Plus, plusnya kan Tawangmangu. Nggak usah langsung didetailin tempatnya. Kita kan nggak tahu. Tapi pertama kali ngerias gitu rasanya gimana sih? Kayak deg dor gitu. Enggak takut sama sekali, cuma malah penasaran aja. Penasarannya tuh gini, katanya jenazah itu emang iya sih apa dingin nggak sih gitu. Penasaran lebih ke penasarannya, emang dingin kalau jadi jenazah itu. Jadi Dan pas dipegang dingin? Iya, jadi waktu was aku nempel nih tangan aku ke pipi gitu, ngeblas onin gitu, iya ya dingin ya gitu. Atau Oh, karena gini ada rasanya AC-nya gitu? Oh, enggak enggak, juga. memang jenazah itu Dingin ya? dingin, heeh. Tapi dia langsung nempel ya, make up tuh langsung pokok. Dia Iya, ada perubahan secara tekstur kulit nggak? Iya, kalau untuk yang langsung di make up sih dia langsung masuk nempel. Tapi kalau udah yang 1 hari 2 hari itu agak susah ya. Oh iya? Gitu. Nggak nempel gitu. Kayak kita nge-foundationin kaca gitu. Jadi kan kayak nggak nyatu gitu. Oh, nggak ngerekat ya Nggak, ininya nggak, sama ah. kulitnya ya. Nggak nyatu. ngeblend ya. Nggak ngeblend, benar. Oh gitu. Tapi ini orang tua setuju kamu punya pekerjaan jadi perias jenazah? Awalnya sih kayak nggak ada kerjaan lain aja gitu. Iya. Gitu. Terus tuh aku kasih pengertian siapa lagi sih kalau nggak kita yang ngerias gitu. Terus kata Lagian juga orang tua minim kamu? pesaing gitu. Orang tua kamu nggak bilang masih banyak kok gitu, kalau nggak kita ya masih banyak gitu. Enggak, jadi orang Enggak tua ya? aku kasih pengertian gitu. Terus orang tua akhirnya ngertiin gitu. Oh, Setuju. akhirnya ngerti. Ada nggak keluarga Jel yang tadi kan rata-rata ada yang minta natural gitu. Ada yang makeover. Udah tahu nih, Ada. orang Itu tua biasanya memang requestan keluarga gitu. Misalnya kita kan ada 3 level ya, misalnya low end atau yang middle atau high end. Jadi kan tergantung requestannya keluarga itu apa. Mau yang low end ya kita kasihnya yang mungkin produk-produk lokal yang terjangkau buat keluarga. Kalau ada yang pengen misalnya yang high end ya pengennya yang mewah kayak ya pakai Dior atau Estee Lauder, Makeup Forever ya kita sesuaikan requestnya aja. Dan itu sekali pakai. Kalau yang apanya ya? Yang high end gitu. Iya. Enggak, kan kita kan makanya berulang-ulang ya gitu. Tergantung requestan keluarga aja gitu. Berarti kamu Kalau nyetop. Kalau misalnya yang
dipakainya sekali itu mungkin sponsnya Kayak sekali kuas-kuasnya gitu ya. ya sponsnya itu sekali pakai buang gitu kan, lagian spons sih berapa sih 2.000-3.000 kan harganya gitu, jadi itu yang dipakai biar steril juga sih. Kan lebih banyaknya ke spons ya, kalau spons kan bisa sekali buang gitu kan, juga ngesponsin mulut. Nah ini kan bagian bakteri kan, itu kan bisa ngin virus juga gitu. Jadi nggak semua jenazah itu kan sehat ya, ada juga yang punya penyakit menular gitu. Enggak, mohon maaf. Tadi kita ngerespon, gua tahu sebenarnya yang di kepalanya itu apa gitu. Gua tahu, makanya gua jadi ikut ketawa. Kan dia Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Orang gua juga dari tadi, gua udah nahan Sril. Maksudnya gini, kita sempurnakan kalimatnya Angel ya. Nggak semua jenazah meninggal dalam keadaan sehat. Benar. Ada yang mungkin kecelakaan, ada yang mungkin kena karena penyakit. penyakit dalam, Iya, gitu-gitu. benar. Maksudnya gitu. Benar. Nggak semua jenazah kan sehat. Maksudnya sehat tuh gini, maksudnya ada yang mungkin karena tua ya, mungkin sudah waktunya. Betul. Menurut aku itu sehat gitu. Jadi ya udah memang sudah waktunya. penyakit gitu juga ya. Memang waktunya. Nggak membawa penyakit lah ya. Tidak membawa penyakit, maksud aku seperti itu. Iya. gitu. Jadi kalau yang aku concernin sih yang lebih ke itu Karena yang sakit ya? penyakit menular itu atau sakit. Itu. Iya. Jadi untuk mengantisipasi dan kita tidak tahu apakah ini membawa penyakit apa enggak, makanya itu beberapa kasus juga kuasnya sekali pakai, kuasnya sekali pakai. Ya ada yang spons aja sih. Kalau yang kuasnya kan bisa dicuci dan bisa disterilin pakai hand sanitizer gitu. Kita bisa pakai disinfektan juga gitu. Jadi aman sih kalau yang si itu, sponsnya gitu. aja ya? Sponsnya aja ya. Kalau yang kayak gitu ada jurusannya nggak sih? Secara keilmuan maksudnya beneran lu kuliah untuk jadi perias jenazah gitu? Enggak ada. Kalau ini Kursus? sih otodidak. Otodidak. Belajar sendiri ya, belajar sendiri. Awalnya kan karena basic udah bisa make up gitu. Terus karena aku tuh orangnya tuh pengen rasa ingin tahunya besar ya, kayak aku ini udah bisa gitu. Make upin orang udah bisa, make upin wisuda udah bisa, make upin pengantin udah bisa. Terus apalagi ya, aku ngerasa kayak ilmuku kurang gitu, kayak nggak challenge gitu loh. Akhirnya kenapa nggak ngeliatin jenazah aja ya gitu. Jadi Berarti akhirnya setelah ini bakalan ada lagi next levelnya ya? mungkin maybe. tapi di make upin jenazah itu banyak banget kasusnya, jadi nggak Beda-beda, nggak selalu sama ya? nggak selalu sama gitu. Tapi ada kayak ritualnya juga gitu. Kalau ritualnya sih itu Ya kan ini kan ritual dia, bukan ritual gua. kalau ritualnya sih cuma pamitan aja sih sama berdoa sebelum ngerias aja gitu. Pamitan kah? Izin, pamitan Sama orang tua. jenazah, keluarga. Sama jenazah juga. Sama jenazah gitu. Kayak Oma izin ya Angel mau ngerayain jenazah, ngerias Oma biar Oma cantik, ya, biar Opung tambah ganteng gitu. Kayak diajak ngobrol ya? Gitu. Permisi ya Oma, Opung gitu. Tapi nggak dijawab kan? Iya, nggak dijawab. Permisi ya, mau Bung. Serem juga sih aku kalau Pertama kayak gitu. awal-awal ada nggak Jel, kamu rasa takutnya Jel? Redek gitu. Sama sekali nggak takut, lebih takut nggak punya duit sih. Itu lebih menyerap rasanya tuh kalau nggak punya duit tuh rasanya kayak mau mati gitu. Iya betul. Iya Itu nggak? jawabannya terlalu menohok memang. Terlalu dekat dengan fakta soalnya. Iya. Bener. Tapi dengar. Katanya Angel juga desain grafis. Desain produk. Oh, desain produk. Terus Jadi juga lulusannya S1 desain produk. desain produk Iya. S1 ya. Terus waktu itu juga sempat jadi MC pernah. Iya, Jadi- jadi MC, dari apa namanya, segala macam marketing customer service. Customer service pernah. Iya, sales asuransi juga pernah. Udah tebel juga pengalaman hidup Iya, ya. jadi banyak sih apa aja kayak, tapi apa ya, kayak pengen belajar gitu. Oh, Stand up rasanya comedy jadi pernah? belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Langsung cobain stand up. Siapa tahu mau. Jangan nawarin orang, kita aja males kan. Suka nawarin orang, kita aja masih males kadang-kadang. Kalau biasanya yang di makeover atau yang di make up itu biasanya bagian tubuh tertentu kah atau ada request yang sampai seluruh badan gitu ya? Kalau yang misalnya sih kalau ada yang luka-luka gitu ya, cuma kita bantu perban aja sih. Oke. Bantu cover gitu, misalnya ada cairan formalin keluar, itu kita bantu cover gitu. Oh iya, ada yang keluar juga.
ada. Kalau misalnya ada luka terbuka ya. Oh iya. Ada luka terbuka. Dan biasanya kan kondisi jenazah itu kan ada yang juga membusuk juga, apa kayak misalnya kayak diabetes nih, kan kakinya kan ada yang busuk-busuk gitu. Nah itu kadang-kadang juga ngeluarin gitu. Tapi kan itu bukannya katanya, gue juga nggak tahu ya. Lumayan Serem. Oh iya, Iya. kalau yang diabetes, ini baunya wanginya ya. wangi banget. Wangi banget ya. Itu kan Sedap. lumayan tuh. Iya, Kalau nge-makeup gitu tuh ada step by stepnya nggak sih? Dari pertama misalnya dari pintu dulu gitu dia. Di pintu. Dibikin gini. Step by stepnya dari apa dulu, misal rambut kita rapiin dulu. Jadi urutannya itu gini, kalau kita mau residensi, kebetulan aku juga mandiin juga ya. Oh, sekali ya. Aku mandiin juga, jadi urutannya itu gini, ini disuntik formalin apa kasih freezer gitu. Kan ada keluarga yang nggak mau diformalin gitu. Jadi dikasih freezer? Ditaruh di freezer. Oh, taruh di freezer. Freezernya tuh portable, jadi kayak peti gitu. Mohon maaf, kita mendengar, mohon maaf lagi. Saya mendengar ada tertawa di sebelah kanan saya. Kayak gak ngasih ruang kita buat serius. Iya loh, kita buat serius. Pingin Si tahu ini loh. nih. Iya. Ini nih orang ini. Orang pakai headphone ini nih. Ini orang ini. Lo jangan mikir Jangan kayak mikir aku, kan ini. maksudnya kan gitu kan. Jangan. Enggak gitu. Jangan. Enggak gitu. Pilih dulu mau masuk freezer atau di formalin. Nah setelah itu nanti baru kita step lanjutnya dimandikan. Oke. Nah, dimandikan itu keluarga mau nyaksiin atau enggak gitu. 90% sih biasanya keluarga mau menyaksikan gitu. Habis kita mandikan, baru kita pakein baju. Terus kalau ada luka kita tutupin, ya. Habis itu baru kita masuk make up. Terakhir baru hairdo. Gitu. Oh, berarti makeup dulu baru rambutnya. Yang terakhir hairdo. Oh, tapi kalau makeupnya itu mah ya udah muka aja ya? Di makeup tuh Ya, muka aja apa muka sih badan? aja. Kalau badan sih enggak gitu. Ini tangan ya? Kalau tangan mungkin kutek tapi itu by request. Biasanya sih nggak ditutup semuanya sarung gitu tangan. ya? Biasanya iya, dikasih sarung tangan. Iya, iya. Hampir 90% sih selalu ditutupin sarung tangan sih. Iya, Karena iya. Oh, iya, biasanya kadang ada infus, kalau udah tua kan Iya, bekas ya. infus, Bekas-bekasnya bekas ya. infusan. Iya, iya. Jadi itu juga biru-biru gitu. Jadi biar lebih rapi juga sih. Kalau bahannya tuh ada bahan khusus nggak, Jel? Apa sama aja kayak make up orang manusia pada umumnya? Kalau make upnya sih sama kayak kita manusia yang hidup ya. Kalau yang membedakan itu yang muslim sama yang non muslim itu ada. Kalau yang di muslim itu kita pakai wewangian gitu, wangian cendana sama kapur barus, jadi biar lebih wangi aja gitu di kain kafannya. Cuma yang bedanya itu kalau di muslim kan kita nggak di make upin ya. Iya. Kalau yang non muslim kita bantu make up. Paling kalau muslim dikasih kapur barus gitu Kapur untuk barus, menetralkan wangi-wangian. bukan bau-bau yang kira-kira menyengat atau apa Nggak gitu-gitu sedap tuh gitu biar ya. netral Biar gitu. netral. Itu berapa lama sih prosesnya? Kalau tergantung, itu kan ada namanya tuh tutup peti gitu, ada masuk peti gitu. Jadi ada jam-jamnya juga, dan itu tuh ada hitungannya. Mereka tuh ada hitung, jadi biar nggak ciong itu sial, biar nggak sial. gitu. Kalau- Ciong. Enggak, ciong. Bahasa Ciong artinya sial. Artinya sial, ya, ciong. ciong tuh biar nggak sial. Jadi dihitung masuk jam berapa nih. Misalnya jenazah meninggalnya di jam 2 dini hari gitu ya. Nanti dihitung sama suhunya gitu. Ini masuknya nanti jam 8 pagi gitu masuk di. Jadi nanti jam 5 itu sudah dimandikan gitu. Oh, berarti lu udah di ini, nanti tinggal masuk ke ruangan masuk peti. Iya, lu yang berarti udah tahu ya kira-kira berapa lama nge-makeupnya tuh yang lu udah tahu Angel kan? Nih misalnya perkiraan sejam deh gue nge-makeup gitu Kalau kan? make upnya tuh cepet, Oh, cepet ya? Yang mungkin lamanya tuh di treatmentnya, kita kan bantu treatmentin gitu. Jadi kayak misalnya ada dimaskerin, terus kita pakai sama Terus Mas dipakai juga gitu, pakai lulur kayak tadi? juga, scrub Enggak. gitu. Iya, pakai masker. gitu? Pakai masker? Pakai masker. Pakai. Oh biar iya? biar moist, biar dia make upnya biar Kayak lebih kenyal masuk, gitu kali biar ya. masuk Oh, gitu juga alah. gitu. Masak yang kenyal. Pernah nggak karena waktunya mepet akhirnya bedak kamu giniin aja. Di dapur aja. Habis itu baru diratain gitu. Pernah nggak, Jel? Enggak sih, secepat-cepatnya apapun aku tetap bisa profesional. Ada yang komplain nggak keluarga? Misal kayak Terlalu shade-nya tebel kayaknya gitu. nggak di warna Iya. itu deh. Coba nomor 12 gitu. Itu ya pernah. Oh, pernah? Sering gitu, sering. Lumayan cukup sering. karena mungkin Jadi, kayak ketebelan gitu kali ya. ketebelan gitu, terlalu tebel gitu. Pengen minta ditipisin lagi, udah tipis, minta ditipisin sampai
makeupnya benar-benar dihapus, nah ini baru natural, ini mah Lah, nggak itu bukan make upin. Saya punya. Ngapain saya di sini? Kayak gitu. Ya, pernah ada yang komplain yang sampai segitunya juga pernah. Ada, pernah? Ada yang benar-benar seribet itu ada. Yang paling sulit ngerias tuh bagian apa? Kalau ngerias sih kelopak mata sih, kalau mata sih Karena merep, gitu, sama alis ya. Kenapa Tapi susah? ada yang request ini nggak sih? Kayak Bulu kadang matanya. request bulu Gitu. mata gitu juga nggak sih? Ada, kalau bulu matanya kan kita tinggal nempelin aja ya. Gitu. Yang paling sulit itu kenapa aku bilang kelopak mata, karena sebagian jenazah itu nggak ketutup gitu. masih Katanya buka. ada yang buka sebelah gini kadang. Ya itu kalau udah ditutupin balik lagi gini Balik nih, lagi, buka ya. lagi, tutup lagi, balik lagi gitu. Kaget buka, nggak tutup, kamu, buka, Jan? tutup, gitu. Kaget pas. Nggak boleh gitu. Pernah nggak gitu? Iya sering. Oh sering? Sering. Terus jadi kayak ada yang ya bukanya tuh karena mungkin kesenggol, memang dianya gitu. Tapi Oh, nggak iya? apa-apa. Lu pernah ajak main ciluk, Mbak? Gitu enggak ya? Ya iya, iya aku ajak bercanda. Iya serius, Masa? iya. Masa iya? Aku ajak bercanda. Iya, Ya. kayak kamu tadi, kayak aku buat apa namanya bercanda kayak ciluk ba gitu. Terus nanya mbak. Iya. Halo opa. Muka lu biasa. Muka lu biasa dong. Masa bercanda kayak nggak ada temen aja sih? tapi apa ya itu cara aku biar Nggak takut? akrab. Enggak, bukan biar aku akrab. Halo opa gitu, ciluk ba gitu. Jadi aku ngajak ngomong gitu, ngajak bercanda ke jenazah gitu. Jadi apa ya biar Kok lu nggak aku terima tuh, sih? rasanya tuh kayak sayang Iya, banget sama iya. jenazah itu, kayak seneng gitu. Aku angel make upin ya biar cantik, biar opanya ganteng gitu. Kayak ngajak ngomong aja gitu. Kayak ngobrol sama orang Iya, jadinya iya, ya. ngobrol sama orang. Cuman dia diem. Tapi diem. Nggak nyaut. Iya. Tapi mungkin tadi udah disinggung dikit ya tentang bagaimana Angel merias beberapa jenazah gitu. Mungkin ada beberapa kasus, Ya. ada yang memang karena sakit. Pernah nggak kayak korban pembunuhan atau yang Kecelakaan. meninggalkan bekas Lukanya luka yang serius. terlalu serius gitu Angel? Pernah. Itu aku ngerias jenazah yang Jangan ke dibunuh. situ musiknya. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Ini kan dulu nih jadi. Iya, jangan ke situ. Iya nih, mohon maaf kita sekarang ganti jadi Kanana ya. Iya. Jangan gitu dong. Kan ada yang dari sini keluar. Mungkin Angel nggak takut, 3 ini takut. Iya. Tolong. Lu nggak Lumayan juga ini kan. Gimana aja? Pernah begitu? Iya pernah. Yang pembunuhan itu ususnya ini kebuka, jadi nggak nutup. Jadi itu aku dapat Iya kalau dari- kebuka memang nggak nutup, Jel, bener. Benar. itu bukan, maksudnya kan Itu yang ada yang nutupin bisa juga ada kamu. yang Ditutup? Enggak, Dijahit, bukan. dijahit. Maksud aku gini, ada yang bisa dibantu dijahitin, ini tuh udah bener-bener kaku, nggak bisa ditutup sama sekali, jadi ususnya terburai gitu. Hah? Jadi nggak Pas bisa datang ditutup. gitu. Ya ususnya kebuka, kulitnya nggak bisa tutup gitu. Itu ada yang kayak gitu. Gak mas, jangan distraksi mas. Dia aja ceritanya. Tuh bilangin sama dia Saya tuh. jadi geli jadinya. Iya. Kita aja cerita. Kebetulan badannya bengkak segini. Ya, segini badannya membengkak gini. Ya persis segini. Tapi cewek dia. Oh, tapi cewek. Cewek. Itu, Oke. jadi terus digimanain kalau kayak gitu? Karena udah kaku ya akhirnya nggak bisa. Itu memang kita buru-buru cepat apa namanya, itu pun nggak dimandiin. Kita bantu lap-lap aja, terus sama make upin itu kita buru-buru masukin peti sih, biar nanti cepet didoain, biar nanti langsung tutup peti. Langsung ditutup ya. Habis Ada lagi yang ya, selain itu ada Yang yang lebih Banyak. ekstrim gitu. oh banyak. Kalau yang ya itu ekstrim juga ada. Aku yang handle jenazah yang apa kakinya diamputasi Oke. karena penyumbatan pembuluh darah gitu. Oh iya. Terus aku kan udah mandiin ya aku pikir memang kakinya memang udah hilang gitu. Ternyata besoknya tuh kakinya nyusul. Kakinya nyusul udah 3 tulang. Iya 3 tulang. Kakinya nyusul. Kakinya Enggak, itu disusulin. Iya nyusul sendiri. Karena harus Aku dimasukin nggak ke peti. expect kalau itu lah kakinya nyusul. Kenapa nggak kemarin aku mandiin? Enggak, itu bukan kakinya nyusul, numbuh lagi. Kayak Piccolo. Jadi kakinya waktu itu kan udah dikubur, udah bener-bener tinggal tulang belulang gitu. Ya kita mandiinnya pakai air bunga gitu. Oh, kalau yang mukanya
hancur pernah ada nggak? Karena kecelakaan gitu? Iya, Atau kebakaran? Karena jatuh dari apartemen ada. Kayak bener-bener hancur gitu ya. Hancur, tulangnya patah. Jadi kalau digendong ini ya, Ada 2 drummernya sekarang. Bisa. Kita kan mau bikin rampak drum ya jadinya. Bassnya kalau yang mukanya hancur ya kita bantu make upin. Kalau dokter biasanya bantu ngejahit. Misalnya kalau ada part yang harus dijahit gitu. Pernah juga ada yang habis operasi nih. Tempurungnya kebetulan tempurungnya itu otaknya kepalanya tuh nyusul. Kepalanya di luar gitu. Enggak kalau Jadi tadi nyusul mulu soalnya. Iya. Nyusul-nyusul. Jadi kayak balapan ya dia. jadi dia sudah dijahit otak langsung sama kulit. Jadi tempurung tekoraknya itu belakangan. Itu baru nanti ditempelin gini. Enggak kita masukin, itu di luar. Itu karena sakit di operasinya nggak salah tumor gitu. Nyusul. Lu kalau bentar, Mas jangan. Nih kan lu ikut sama aku lu soalnya. bayangin cuma. Aku bayangin aku tuh nggak orangnya gelian kan. Ya sama, gue juga. Maksudnya kalau diceritain gitu semakin detil kayak semakin Semakin lancar main bassnya, Iya. dia semakin lancar main bassnya. Tapi kalau abis kayak gitu lu masih ada nafsu makan? Makan aja lapar. Iya bener. Bener. Ya nggak salah sih, gue juga maksud lu nafsu aja, mungkin nafsu nggak nafsu gitu kayak Tapi nggak kayak makan. sampai kebayang-bayang gitu nggak sih? Iya. Kayak mau tidur gitu. Enggak, Kayak, sama aduh, sekali enggak. tadi Enggak. mukanya serem banget gitu. Enggak, itu karena kan tiap hari kan jadi kayak udah ini lupa gitu. Kalau yang kamu tuh orangnya itu. Lu kayak ikan Nemo itu Iya. ya, di Nemo yang suka Dory. lupa Lost ya. memory. Iya Dory ya, ikan Dory ya, yang sering lupa tiap 2 Langsung detik. amnesia. tapi ada pernah aku satu kasus aku tuh nge-make upin dari hasil kepolisian. Jadi dia itu kecelakaan. Oke. Aku inget banget pokoknya orangnya tinggi, besar, botak, kepalanya itu jahitan gitu. Nah, aku berangkat kerja dari kosan ke tempat kerja itu di Transjakarta aku ketemu sama ininya yang aku make up. Itu bener-bener fisik manusia, enggak baik. Biasanya kalau setan kan bayangan apa, ini fisik manusia persis. Jadi aku kayak ngeliat-lihatan gitu, itu kan kayak yang aku rias kemarin. Tapi dalam hati, tapi kita lihat-lihatan gitu. Ini kan dulu kita pakai backsound serem ini baru pakai serem ya. Itu pernah. Backsound serem nih. Ini tadi ada, ini kejadiannya baru serem, dibikin lucu jadinya. Tapi itu kamu beneran itu lihat itu as a human. Iya, fisik manusia, kayak beneran orang gitu. Ya, yang aku Mirip rias. aja atau emang bener-bener kayak Iya. Itu kan kayak aku, iya benar-benar mirip yang kayak aku rias kemarin. Jadi kayak kita lihat-lihatan gitu. Namanya kayak di Transjakarta kan banyak orang ya desek-desekan, habis itu orang itu udah nggak ada. Kok nggak ada gitu. Jadi udah banyak orang. nggak ada apa-apa juga. Jangan gitu. Aku takut. Lu, Kayak gitu. tapi lu nggak kayak serem nih ngeliat orangnya aja. Enggak cuma itu kayak aku rias kemarin. Itu aku benar-benar inget itu. Jadi yang paling aku sering yang inget itu. Yang benar-benar membekas ya. Kadang ya juga sering sih ditunjukin kayak gitu. Misalnya yang kejadian lain lagi Jal. Ini jadi kejadian-kejadian nih ya. Kejadian mistis lah ya. Heeh, Kejadian mistis. Iya. Kayak suara-suara atau apa gitu. Kejadian kismis ini loh. Kisah misteri. Iya. Maksudnya, iya. Kismis Dulu ya. RCTI juga itu. Kisah misteri. Iya. Pernah itu aku kan shift malam ya. Shift malam. Nah, apanya yang shift malam? Aku kan jaga malam gitu. Oh, siskabling. Siskabling. Waktu aku shift malam, shift. Oh, shift. Shift malam. Shift gitu. malam lagi kerja apa? Ya di rumah duka. Oh. Di salah satu rumah duka. Itu tuh ada shift-shiftnya ya? Ada shift-shiftnya gitu. Loh, kebagian malam sial berarti. Kalau siang kan Enggak, aku malah suka malam malahan. Ih, bentar, lu pernah ngecek nggak sih? Lu tuh itu serem tahu nggak tuh? Enggak, ngapain sih takut? Enggak coba yuk kenapa-kenapa. shift malam. Dari shift malam. Kan Nunu agak dipelanin dikit. Dia takut soalnya takut beneran, karena dia biarin aja. Kasih aja Shift malam. tipis-tipis. Kalau krik gini jadi kesannya nggak lucu nih jadinya. Waktu shift malam itu aku kan sambil jaga kan ya tidur kan waktunya kan luang kan, banyak luangnya gitu. Aku tidur jam 2 dini Pagi. hari ya, dini hari.
Terus ada Edan. Tadi untung gue nggak ngomong kasar, sumpah gitu. Udah di ujung mulut gue tadi, gue udah mau ngomong kasar. Coba Angel. ada telepon gitu. Biasanya telepon itu ngasih tahu biasanya kayak di bawah itu marketingnya mau diformalin apa enggak, mau masuk freezer atau enggak gitu kan. Oke, udah ada jenazahnya berarti. Belum ada. Oh, belum ada. Di situ nggak ada jenazah. Dan begitu pula aku sendirian di kamar jenazah itu. Tadi telepon kan, aku angkat, nggak ada suaranya. Aduh, aku tutup lagi. Aku balik tidur lagi gitu. Terus itu telepon lagi ada lilit, aku angkat lagi, nggak ada suaranya. Terus aku tutup lagi, aku tidur lagi. Sampai 4 kali kayak angkat, nggak ada suaranya, angkat, nggak ada suaranya. Akhirnya yang keempat kali, aku ya udah, aku ngomong, iya aku bangun, aku nggak bakal tidur lagi. Aku standby, bener standby. Itu habis itu langsung ada jenazah datang. Jadi kayak ibaratnya Ngasih lu tahu jangan ya? lu jangan tidur dulu, gue mau masuk nih. Di miss call. Kayak ibaratnya dikasih tahu. Itu yang aku pernah kayak gitu. Ada lagi yang lain kayak kejadian mistis itu? Iya, ya itu yang ada sih banyak. Jadi yang salah satunya tuh aku dulu kan pernah aku kan belum di rumah duka gitu ya, di ya freelance gitu kan, kadang ya ke gereja juga gitu. Waktu itu pernah aku ke kos itu ya, di komplekku kos itu aku kan ya ramah kan sama semua orang itu kayak Bu gitu, ya Neng gitu. Monggo. Bu, Matarian nggih. Rengginang wonten niki. Oh, nggih, pun mboten pun derek langkung mawon. RCTI Plus menghilang lagi nih jadinya gua. Terus pernah tuh, terus akhirnya itu aku sama beliau tuh sering nyapa gitu kan. Nah, pada suatu ketika Si beliau ini, sama aku tuh kayak sering nyapa gitu, sering Pak Basir ini ya, misalkan. Ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Namanya Pak Basir. Kebetulan muslim. Pak Yanto. Oh, Ya. ibu-ibu. Yanti. Ya itu. Nanti, terus habis itu jam 2 sekitar, aku nggak tahu pastinya ya jam 2 atau jam 3 ya. Nah itu aku diketok pintu kosku tuh, tok gitu. Aku buka, nggak ada orang. Aku tidur lagi, sama ya kayak gitu, model kayak. telepon lagi. Tok. Ya, aku buka lagi, nggak ada orang. Aku tidur lagi. Tok itu kenceng. Aku bener nggak mau bukain gitu. Habis itu aku bukain, itu nggak ada orang. Ya udah aku tidur lagi. Setelah aku tidur itu, kenapa sih kok ada ketok-ketok terus itu? Iseng, ada orang iseng mungkin ya. Akhirnya jam 6 pagi itu kayak kan ada halo-halo yang di musola itu ya. Innalillahi wa inna Halo. Halo. Istilah yang sangat general, halo. Halo istilah yang sangat general. Halo. Jujur cuma ada di Magelang dan sekitarnya itu halo. Oh iya halo. Halo. Oh gitu. Oh, halo berarti ada pengumuman itu. Padahal sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi, yang mic-nya deket banget ya sama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kayak gitu. Kadang nggak jelas. Ya. Halo. Ya dan di situ Udah dong. waktu itu disebutin nama ibunya itu, pokoknya si Ibu Tit itu. Ternyata ya ibu itu yang meninggal. Jadi kayak di situ ada ibu-ibu lain kan datang gitu. Ibu Angel, Mbak Angel, Neng, ini ibu ini minta bantuin dong dimandikan gitu. Oh nggak, ya siap Bu gitu. Jadi kayak ibaratnya jam 2 itu sudah dikasih notifikasi gitu loh. Kalau nanti kamu Nanti yang ada, mandiin iya. ya gitu. Kan di filmnya juga ada kan pemandi jenazah. Pemandi jenazah. Iya kan? Itu kalau lu pernah nonton filmnya nggak? Nonton? Belum film? pernah. Enggak, nanya lu, gua nanya dia. Kalau lu nanya dia kok. Enggak perlu gua nanya lu. Belum ya? Belum. Soalnya itu ada momen kayak bukan katanya ya. Dia pakai entah apa, pakai susu, pakai apa gitu. Jadi rada susah gitu. Lu pernah ada momen mandiin Jenazah yang pakai susu nggak? nggak sih? Yang pakai ilmu kebal-kebal gitu pernah. Pakai ilmu. Taunya ilmu kebal dari mana? Kenapa pas di make up nggak mempan? Kayak diginiin nggak? Kan kayak ini. Nggak kena. Kuat banget ini ilmunya, gila. Ilmunya. Meleset terus nih. Jadi ya sebenarnya feeling sih kayak punya intuisi gitu ngerasa. Dan itu ada
gurunya gitu. Jadi gurunya itu yang membacakan doa-doanya gitu. Mungkin biar runtuh ininya, biar nggak hilang gitu. Itu pernah ada yang gitu. Yang susuk juga pernah. Kalau susuk tuh emang kelihatan ya? Susuk itu kalau dimandiin sama misalnya dengan bunga-bunga tertentu gitu ya, apa yang pantangannya apa itu lepas gitu. Keluar? Ada yang keluar, ada yang kayak Itu keluar apa? jerawat gitu. Nanti Oh, kita iya? pinsetin gitu. Iya. Enggak gini, tadinya nggak ada tuh jerawat. Terus pas ditaburin gitu dia muncul. Serius? Iya. Iya, kelutuk. Serius? Ada yang gitu, ada yang Mutiara? kita cabutin. Iya, kalau mutiara tuh biasanya di kemaluan laki-laki. Itu ya untuk ada yang kayak gitu. Lanjut aja obrolan. Kalau skip lanjut aja. Maksudnya, Santai, maksudnya gini, yuk lanjutin tolong. Dua orang yang lagi nuling nih. Lanjutin. Ini berdua lagi ngeri. Enggak, emang di mananya? Jadi, Ada di bagian itunya? Keluar kelihatan maksudnya? Keluar ya dari menonjol pipisnya. gitu. Oh iya. Enggak, kalau yang bagian mutiara itu dia nempel, dia nggak bisa dilepasin. Karena itu harus surgery ya, harus dilepasin. Kalau yang magic pendant itu yang susuk itu tadi, Iya, magic itu pendant. keluar. Ada yang kelihatan nongol gitu. Kita gitu. bantu pinsetin gitu. Ya ada yang emas, ada yang apa. Di sini katanya di muka ya? Ya di payudara juga ada. Jadi enggak selalu. Jadi di bagian-bagian yang begitu. Nggak umum lah ya. Oh. Bagian sensitif lainnya juga ada. Kayak seperti itu. Belakang telinga nih sensitifnya. Kalau ditiup dapat. Belakang telinga kalau ditiup boleh bener nggak? Di belakang telinga. Kayak kita nyari kayak, iya apaan sih? Lebih gegeli. Kalau tangan gua lah biarin. Kalau misalnya ini Nggak ditanggepin masa? Punya temen nggak ditanggepin? Angel misalnya kau merias ini kita masih bicara seputar Yang mistis. mistis. Pernah nggak sampai didatengin gitu? Karena Dimimpiin? mungkin ketebelan kan gitu. Kayak gini. Ngumpul dia. Nggak pernah kalau malah justru aku kan suka ngajak ngomong sama jenazah ya, kayak Oma kalau suka sama riasan Angel datang ya ke mimpinya Angel, tapi nggak pernah didatengin, apa riasan aku jelek gitu ya. Waduh. Jadi Jangan insecure enggak, deh. iya, aku malah kalau suka make upnya aku minta suruh datang ke mimpi aku, tapi nggak pernah didatengin. Tapi belum pernah. Belum pernah. Malah yang ketemu langsung kayak di Transjakarta kayak gitu-gitu, aku sering wujud manusia asli. Jadi nggak, kalau yang mimpi-mimpi itu nggak pernah. Nggak pernah. Oh, malah enggak ya? Oma nanti kalau suka lanjut part 2 ya Oma. Bisa ada nggak? Barangkali dia mau request di alam barzah sana. Iya ya. sana mungkin. Lanjut part 2. Oh, maaf kalau banyak yang suka lanjut part 2 ya. Tadi udah nge-make upin yang luka. Ada juga nggak sih yang make upin kayak kena HIV atau apa yang nular-nular gitu? Pernah. Itu aku yang aku takut itu. Karena secara mungkin bisa berdampak kan ke akunya gitu. Terlepas dari cara menularnya bagaimana ya. Misalnya HIV kan ya nggak semudah itu. Tapi Betul. bagi aku takut gitu. Aku takut tuh kayak ya gimana ya, kayak agak sedikit kayak ogah-ogahan gitu, kayak gimana ya. Agak ada parnonya lah dikit lah ya. Iya. Ya apapun itu penyakitnya, menularnya kayak gimana pun, kalau yang penyakit, kalau misalnya diabetes kan nggak nular ya. Nah, tapi kalau yang kayak penyakit menular atau TBC atau apapun itu aku Covid gitu. itu aku lumayan agak dikit. Iya, Tapi karena pernah nggak jenazah yang Covid. pasien HIV? Ada, ya Ada pernah. juga. Pernah. Itu netesin air mata itu pernah itu. Aku ajak Nggak, lu? ngomong gitu. Maksudnya nangis gitu? Nangis ya, Kamunya apa? Dia? jenazahnya. oh iya, Iya, di saat lagi diajak ngobrol nih, iya. lu ngomong apa emang sampai dia bisa nangis? Kayak ya jadi habis dari rumah sakit itu kan langsung datang kan jenazah gitu. Itu dikasih tahu, ada kasih tahu ini apa penandanya lah kalau ini HIV gitu. Pokoknya aku tahu itu tandanya itu. Terus dikasih tahu juga nih penyakitnya HIV. Dia tuh nangis gitu. Kayak netes di sini air mata gitu. Terus kita mandiin tuh, udah selesai mandiin kan harusnya kan udah nggak keluar. Aku pikir juga mungkin cairan formalin Ya. apa gimana gitu. Ya udah itu masih keluar tuh, habis selesai mandi udah rapi itu masih netes. Itu aku ajak ngomong gini. Kak udahlah jangan nangis, udah nggak boleh nangis
nangis, jangan nyesel, udah ini kan juga udah yang terakhir, harus senyum gitu. Terus dia senyum? Ya, aku saat itu nggak senyum sih, cuma berhenti nangisnya. Dia akhirnya berhenti tuh. Itu Iya, tes atau kayak Iya, Netes aja. netesnya tuh kayak pelan gitu. Jadi yang tadi yang waktu dia datang tuh udah netes gitu. Aku cuma notice aja, kok netes sih gitu. Tapi aku juga nggak ngomong gitu, karena nanti juga mandiin segala macam kan harus rapi. Baru kita selesai make up udah rapi, kok masih netes ini air matanya gitu. Aku aja ngomong, udah, kan umurnya masih muda, 32, cowok. Oh iya? Karena homoseksual. Tadi ngomongin yang tadi tuh, pas lagi kayak gitu ya, ngerias jenazah gitu, dan misalnya penyakitnya menular nih, pakai baju itu APD, APD. Lengkap ya? Double juga, ininya double gitu. Sumu loh itu. Ya toh? Sumu loh, kayaknya yang ngerti kan Sumu tiga. kan? Saya kan nggak tahu Sumu. Sumu banget. Sumu sama vokalisnya Mata dia. Itu Sunu. Iya kan gua nggak tahu. Sumu. Tiba-tiba lu ngomong Sumu itu gerak. Gini, Sumu gini. Sumu itu sumo. Sumu nggak tahu kata gua. Gerak kan itu, gerak banget kan. semromong gitu ya. Iya. Semromong lagi, ya semromong. Apaan? Semremeng. Itu karena itu preventif aja ya. Lu lakukan tuh lu pakai untuk preventif untuk diri lu atau memang itu SOP-nya? SOP-nya. juga. Oh, oke. Kalau yang bau-bau busuk gitu pakai masker. Iya, Mas. Kalau kita kerja pasti maskeran. Harus wajib ya. Pasti pakai masker. Ini kalau tadi kan yang mistis-mistis udah ya, mistisnya. Momen haru. Lu juga pasti ngalamin itu tuh. Momen mistis dialamin sendiri. Tapi momen haru juga pasti banyak. Iya, masih ada. Ngelihat momen dimana pas udah dirias, dilihatin sama keluarga lagi kan? Iya. Momen haru itu kalau di aku itu yang ngena banget di aku tuh ada dua sih. Yang pertama aku ngehandle jenazah janin yang baru 5 bulan. Yang satunya itu yang jadi kayak apa pasangan suami istri yang sudah tua gitu. Jadi yang aku cerita yang pertama yang janin ya? dedek bayi dulu Iya, sama adik bayi dulu. Jadi aku sebenarnya yang terharu tuh awalnya bukan aku kan kayak sok Wonder Woman gitu awalnya tuh kayak gitu? kuat ya kayak misalnya aku tuh nggak ya biasa aja gitu. Tegar tapi karena gitu ya. temanku yang ih Angel kamu kok aku terenyuh, aku jadi kayak cek gitu kayak nyes juga gitu. Jadi ceritanya gini, mana katanya ada janin gitu. Aku kan tanya ke temanku kan gitu di salah satu shiftku gitu. Terus ya ada umur berapa Pak gitu, 5 bulan. Mau lihat dong, tapi ini di videoin buat dokumentasi buat aku kan seneng ya apa namanya kayak mengabadikan untuk personal Ya, pribadi dokumentasi aku pribadi aja pribadi gitu. Itu rekamin ya Pak gitu. Dia ngerekamin saya, terus aku buka, halo adik gitu, adik kedinginan nggak gitu. Aku gak terlalu, jadi aku ini ya, aku selimutin ya, kakak selimutin aku, padahal waktu itu aku nggak nangis, nggak tahu di sini aku pas nangis. Jadi ini adik diselimutin dulu ya dek gitu, ini udah pas belum dek gitu, adik kedinginan nggak gitu. Jadi waktu itu aku tuh temanku tuh ngelihat aku tuh kok kamu kuat sih gitu. Pas aku cerita di sini aku agak sedikit ini ya, aku aja nyes loh gitu. Jadi temen aku sampai bilang gitu. Kamu kok kuat, karena beliau kan udah punya ini ya, udah punya anak gitu. Jadi udah punya anak, jadi kayak kan aku bilang belum nikah, jadi dia tersentuh gitu. Terus jadi adik udah pas belum, kedinginan enggak gitu. Lucunya dek gitu. Aku sambil ajak ngomong gitu. Ini ya kakak benerin ya selimutnya ya gitu. Aku benerin gitu. Terus aku masukin lagi gitu. Terus yang kedua itu aku ngelihat oma sama opa-opa. Jadi si omanya itu yang meninggal duluan gitu. Terus
Angel kan melihat gitu ya, nge-touch up gitu nggak salah, nge-touch up gitu. Terus opanya itu kan sudah di kursi roda gitu ya, ngeliatin si omaknya itu meninggal gitu. Itu nangis yang luar biasa, nangis kayak yang ya kayak nangis ya kayak nangis yang nyesek gimana, nangis yang sakit gitu ya, nangis yang sakit banget gitu, yang terus ya ampun, aku tuh yang aku pikirin tuh gini, wah seberuntung itu ya wanita ini gitu, kayak wow, kayak dicintai sebegitu hebatnya. Itu sampai akhir hayat loh, maksudnya kan sekarang itu rare banget, kayak langka banget ya, apa seorang wanita kan dicintai, apalagi sekarang banyak ya kayak kasus-kasus perceraian apa segala macam itu kan banyak gitu, yang laki-laki yang tidak bersyukur lah begitu. Terus itu ngelihat itu kayak mau dong aku dicintai sebegitu hebatnya ya, seperti almarhum Pak Habibie sama Bu Ainun gitu lah. Contohnya kan Bu Ainunnya kan yang pergi duluan begitu kan. Terus yang Pak Habibie-nya menyusul. Sebegitu cintanya loh, sampai itu aku yang terharu tuh dua itu. Oke. Gitu. Itu ngapain? Kalau dia mah gitu, masa dia ada sendirian mau nggak diliatin, sebel banget. Nggak, tapi gue lumayan tadi sedikit terenyuh karena kakak gue keguguran waktu itu, dan bayinya meninggal di dalam perut. Jadi lumayan berasa gitu kalau lumayan relate sama yang tadi yang janin gitu. Padahal aku waktu di pas posisi itu aku nggak nangis sih, pas ini aja nggak tahu. Nginget ya. Nggak ingat. Jadi recall memorinya ya. Angel kok kamu kok ini ya gitu. Yang nggak videoin aku itu, yang malah aku tersentuh banget itu. Kamu kok kuat sih gitu. Karena kan pas waktu itu mungkin aku lu lagi excited sama lagi kerja kan, profesionalitas lah. Nggak mungkin. Kalau Terus sekarang kan lagi tone down, lagi santai. Sekarang selain menjadi pria jenazah, sekarang lagi senang apa Angel? Menjalani hobi yang lain kah atau apa? ingin meningkatkan skill aja, jadi ada yang lebih sulit lagi, aku pengen bisa gitu. Dalam merias jenazah ini. Dalam merias jenazah. Oh, jadi excitementnya, percikan apinya untuk terus belajar itu masih ada ya? Emang kalau level yang lebih susah lagi apa daripada tadi yang udah jatuh gitu? Emang ada level lebih? Kalau menurut aku sih forensik. Karena forensik, karena kalau forensik itu sendiri itu kan kita menolong mengidentifikasi. Bukan membela si jenazah ini, kan dibuka kasusnya kan, meninggalnya kan. Oh, detektif. Kan jenazah itu kan bisa jadi dibunuh, bisa jadi diracun, bisa jadi, tapi kan bilangnya ada yang bilang bunuh diri padahal dibunuh. Oh iya. Kan mencari keadilan untuk si jenazah. Nah, itu tugas yang menurut aku ya sangat teramat mulia gitu. Iya. Karena kan siapa lagi yang membela jenazah ini kalau nggak orang forensik? Amin. Kita doain aja mudah-mudahan ya. Iya, jadi eskalasinya memang kayak berjenjang ya, Iya. dari yang tadi yang merias menjadi ingin tahu sebenarnya apa toh penyebabnya gitu. Mungkin ada ke situnya juga. Tapi dari penjelasannya Angel memang kita lihat bahwa dia ini orang yang curiosity-nya itu tinggi. Asik. Rasa penasarannya itu tinggi. Rasa penasarannya tinggi. Penasaran, pemasaran, marketing, penasaran, marketing. Oke. Penasaran. Pemasaran, marketing. Penasaran, marketing. Mantap. Bagus. Penangkaran, marketing. Oke deh, sekarang kita lanjut ke netizen art. Nih, pertanyaan pertama. Apakah ada perbedaan merias jenazah bayi, anak-anak, dan orang dewasa dari tarifnya? Nggak ada ditulisin tarifnya. Nggak ada. Bedanya Ada nggak, aja. Iya, ada bedanya. Tapi tarif ada nggak? Ada. Penasaran kan? Ya benar. Lah, tukang cukur aja anak-anak sama dewasa beda. Beda. Ya kan? Ini anak-anak, bayi sama orang dewasa ada nggak perbedaannya? Yang paling basic. Iya, ada bedanya. Kalau yang mungkin kalau makeupnya lebih sedikit, lebih minim kan pasti biayanya juga lebih murah gitu. Tapi kalau pengen yang medok, pengen yang bener-bener ke cover, atau mungkin kalau ada yang bolong nih,
itu kan kita harus pakai lilin segala macam, itu kan juga butuh perbannya juga banyak. Nah itu juga tambahan biaya juga. Kayak gitu. tingkat lilin tuh berarti gitu ya. ditetesin gitu? Enggak lilin, ada memang kayak wax gitu. Oh, kayak wax. gitu ya. Lilin wax. Aneh banget orang nanyanya, lilin kalau ditetesin. Itu mah kalau lu lagi mati lampu, bingung, ini lilin simpen di mana ya? Nah lu tetesin tuh ke lantai, tetesin lantai dan baru tep gitu. Konsep netesin, masa ditetesin? Aneh, mati lampu itu mah. Oke, selanjutnya. Nih, lagi, bener nggak make upnya harus pelan-pelan supaya rohnya nggak ngerasain sakit? Ini yang anehnya pas bagian sini ke gua, masa gitu? Kalau make upinnya sih, menurut aku malah harus secepat mungkin. Vlog. Tapi dengan lembut ya, dengan lembut. Pelan, cepet tapi lembut gitu. Karena Cepat dan berhati-hati tapinya ya. berhati-hati juga. Coba. Kalau pelan-pelan pun juga, tapi kalau bisa harus apa ya, seprofesional mungkin. Kalau memang nggak ada antrian jenazah, ya Oh, aku iya. bisa mungkin ya lebih nyantai. Tapi kalau ada antrian jenazah, aku nggak bisa Santai-santai jadinya pelan-pelan, iya. gitu. Jadi nggak Waktu ngaruh juga ya, ya? sama roh juga nggak ngaruh ya rohnya? Kalau itu aku kurang tahu sih, karena Beda-beda ya. Bagus. Bagus. belum ada pengalaman. Profesional. Mantap, tahu dulu dong. Profesional. Ini bagus jawabannya. Tapi kayak pernah digangguin gitu nggak sih kayak gangguin? Digangguin jadi pas gini. Ada yang gangguin aja sih kamu. Ada Lagi mau gini, seset. Kayak Angel. Enggak ya. digangguin. Digangguinnya cerita sih nggak apa-apa. Oh, Lo nggak apa-apa. ini kita dari tadi cerita loh. Jangan cerita, langsung aja. Aman Jel, cerita Jel. Jadi yang digangguin itu mungkin kayak dikasih tahu gitu ya. Mungkin yang pertama itu yang telepon itu tadi sama ya kayak dikasih apa namanya ketanda gitu ya. Yang ini yang digangguin itu, sebenarnya nggak digangguin sih. Jadi kayak dia tuh ngasih tahu, aku kan jemput jenazah di rumah sakit gitu kan. Tuh bapak-bapak di ruang IGD gitu, jemput gitu. Nah terus di sekat-sekat itu kan ada di ruangan yang lain itu ada keluarga yang lagi nangis-nangis gerung-gerung gitu kayak Gerung-gerung bahasamu itu. Gerung-gerung. Kan blasteran. Nangis menggebu-gebu gitu, nangis terseduh-seduh. Nangis gerung-gerung bahasamu ya Allah. Mohon maaf, Angel, mohon maaf saya menyela ceritanya. Karena kalau yang saya tahu gerung-gerung tuh motor. Atau yang gerung-gerung tuh Rocky. Gerung-gerung. Bisa. Dua hal yang kita tahu. Iya. Ketika tadi dibilangin ada yang nangis gerung-gerung, yang satu nangis, yang satu naik motor gitu. Ratatang gitu. Jadi rada aneh konsep. Nangis gerung-gerung. Nangis. Kamu Jawanya mana tuh? Surabaya. Oh, Surabaya. Surabaya. Pantes kok gerung-gerung. Gerung-gerung yang dimasukin itu gerung-gerung. Gerung-gerung maksudnya. Lanjut. Habis itu kan kita jemput yang jenazah yang laki-laki itu. Udah kita pulangin. Ternyata waktu aku perjalanan di lorong itu aku ketemu anak kecil. Jadi anak kecil tuh cewek gitu, bawa boneka gitu ngeliatin aku gitu. Karena pendek kan, aku ngeliatnya gitu. Dia kayak lihat gitu dia gitu. Oh nengok. Nengok gitu. Itu di lorong mau aku menuju jemput yang jenazah cowok. Nah terus pulangnya udah sampai di nganterin jenazahnya di rumah duka. Ternyata yang lagi nangis gerung-gerung itu ternyata itu yang next-nya. Oh, nextnya? Nextnya itu anak kecil. Next Ya ternyata yang aku lihat itu. Oh, yang di sebelah si Yang sekat itu. Sekat yang ujung sana gitu. Itu anak kecil. Ternyata itu lagi sakaratul maut itu. Oh, yang kamu lihat tadi. Jadi yang aku lihat itu wujud fisik manusia gini, enggak bayangan Enggak terbang. Kan biasanya ada yang lihat kakinya tuh napak enggak gitu. Bener-bener Pucat gitu. manusia gini gitu. Tapi sepintas gitu. Pak tadi di lorong lihat ada anak kecil enggak gitu. Enggak, Bapak nggak lihat gitu kan, itu kan berdua sama temen kan dorong ininya kerandanya itu. Iya. Itu kerandanya yang pakai dorongan tuh ya, bukan yang ditandu. Iya. Terus habis itu next selanjutnya gitu. Ini tadi yang sebelahan itu ternyata anak kecil. Ternyata, oh itu tadi kayaknya Angel lihat itu ada anak kecil di lorong gitu. Bapak lihat nggak gitu? Anaknya fisiknya gini nggak? Apa kayak gitu? Iya, Oh. Sesuai. Masa Bapak nggak ngeliat? Enggak, Bapak nggak ngeliat lah gitu.
Terus bapaknya bilang, adik ada saja. Lu sudahlah, itu hanya halusinasimu saja. Terus dia langsung nyalain motor. Saya pulang dulu ya. Dia pulang tuh. Dia pulang. Nah itu scene berikutnya tuh kayak gitu tadi ceritanya. Mas terlalu film horor itu Mas. Lah, lagian lu yang nerusin. Ini kalau boleh tahu nih, tarifnya berapa Jel? Jasa untuk merias jenazah itu Ya. for rata-rata apa? Average. Dari ratusan ribu. Ratusan sampai- ribu, oke. Sampai ya jutaan. Bisa sampai Jutaan. jutaannya sampai puluhan apa udah bisa sampai ratusan? Menuju puluhan. Puluhan. Menuju ya? puluhan. Oh, 9.800.000. Enggak usah ditebak. Enggak usah ditebak. Kan bisa juga 9,9. Ya bisa. Enggak harus 9,8. Tapi kalau ya. 9,8 kan dibuletin aja nggak sih gitu loh maksudnya ya. Iya. Oke. Sekarang mendingan kita masuk aja ke salah satu segmen kita, yaitu adalah Fact and Curious. Jadi nanti ada fakta menarik tentang perias jenazah Nah. dari artikel dan para ahli. Terus nanti Angel kasih tahu pendapatnya setuju atau Setuju apa enggak. enggak? Ya, Oke. Setuju. Ini enggak Setuju tinggal atau enggak? diangkat aja nanti ya. Mitos atau faktanya Oke. ya menurut artikel ya. Kita mulai. Menurut kemenangan yang bagus alias Goodwin College dalam artikelnya tentang mortuary cosmetology, perias jenazah bertugas mengembalikan penampilan jenazah agar tampak alami dan damai, sehingga membantu keluarga mendapatkan kenangan terakhir yang menenangkan. Setuju atau tidak, Angel? Setuju. Setuju. Kenapa, Angel? Kenapa? Alasannya? Ya karena memang tujuan dari rias jenazah itu satu buat yang pertama tuh menyamarkan oksidasi dari jenazah itu sendiri kan. Jenazah kan makin lama menghitam gitu. Jadi biar walaupun dilihat keluarganya itu nggak makin menghitam gitu, tetapi tetap cantik seperti dia Ya, masa seperti hidupnya, saat dia hidup ya. berdamai Artinya gitu. keluarga juga bisa Senyum mengenali. gitu, ya, Selanjutnya, ahli dari Himalayas. Himalayas App. Ini aplikasi ya? Aplikasi. Aplikasi Bener Himalayas. nggak, Yon? Iya. Aplikasi. Malayas. Males ya. Males ya gitu. Maaf, Mas. Tadi nyoba aja saya mengelempar. Ya, oke nggak apa-apa. Katanya perias jenazah itu nggak cuman mengaplikasikan make up, tapi juga melakukan rekonstruksi wajah dengan teknik restoratif seperti menggunakan wax, pigmen, airbrush untuk nutupin perubahan warna atau cedera. Betul? Setuju. Betul. Benar. Karena tadi yang sempat dibilang ya, kalau sininya bolong tutupin pakai wax, gitu ya. Terus kalau airbrush tuh ada juga, buat kulit. Iya, kalau kebetulan yang di dalam negeri masih belum sampai ke tahap itu sih. Oh, oke. Itu kalau benar-benar yang sudah di tahap yang mungkin yang di luar negeri itu sudah di tahap itu gitu. Itu khusus yang parah-parah gitu, yang memang harus membutuhkan airbrush. Jadi airbrush itu pigmennya tuh lebih bisa nutup. Kan kalau jenazah kan kalau sudah 3 hari 4 hari baru mau dimandikan, itu baru mau di make upin itu foundation biasa tuh nggak nempel. Jadi harus menggunakan Jadi harus airbrush. airbrush, Iya, Iya, gitu. iya, Dan iya. itu kebetulan di Indonesia sih nggak ada sih yang sampai segitu. Jadi memang sama jenazahnya langsung sama keluarga langsung diurus, langsung dimakamkan. Soalnya kalau airbrush tuh kayak pilok gitu. Bukan, jadi dia tuh kayak Pakai tahu kompresor kan? canting nggak? Ya, Canting yang buat begini kan? batik, yang Oh, iya, tahu gitu. nggak ya? Canting. Jadi canting kayak canting gitu, jadi dia tuh nyemprotin gitu. Jadi kayak ada tembakan Oh, kayak ini Gundam. Iya, betul. Iya, Betul. kayak Gundam. Kalau mau ngecat Gundam, Iya. yang ininya kecil. Tahu Gundam nggak? tahu. Tahu, yang ngecat kecil-kecil itu. Iya, gitu juga. Nggak ada ya. Gundam yang ngecat kecil-kecil, bukan. Gundam tuh robotnya. Iya, maksudnya custom Gundam. Iya. Itu kan biasanya ada orang ngecat kecil-kecil. Oh, segitu. Iya, iya, iya. Oke. Iya. Selanjutnya. Rio. Oke, dari Melisa. Smith. Maklum, mohon maaf, Angel ini lidahnya Wonosobo. Jadi Apa ya Jawa kok? Ya Jawa, Iya. tapi dia belum ada Indomaret di Oh iya, nggak ada. nggak ada. Lah ngobrol aja bertiga, ngobrol aja lu bertiga ngobrol. Lah wong masjid aja Jumatan 2 jam dari tempat dia, Bu. Oh ya, Waduh. sepelosok itu kah? Sepelosok itu kah? Nyewempil. Nyewempil. Nama desanya aja Kepil. Kepil. Wonosobo. Kepil Wonosobo. Oh iya, itu sangat pelosok sekali. Wes, Wes. lanjutin. Lah kepriwe. Ya, beda Mas. Bisa, Iya, apa? Nah, gue mengikut aja, gue nggak tahu tadi. Tadi dulu ulangi nih, Melisa Smith. Schmidt. Ya, Ya biasa aja Smith gitu. Melisa Smith, seorang direktur pemakaman berusia 34 tahun.
Kaoko, SMS, kosmetik. Nggak bisa baca ya. Kosmetik pada jenazah seringkali lebih tebal karena kulit tidak memiliki aliran darah alami. Ia menekankan pentingnya memahami keinginan keluarga dan menciptakan penampilan yang mencerminkan identitas almarhum. Tuh, setuju atau enggak tuh? Setuju. Setuju. Tadi mungkin udah dijelasin juga ya. Kasih tahu ya. Susah nempel Iya, karena iya, juga iya. ya badannya dingin gitu. Dan udah ada usia beberapa gitu yang mungkin kulitnya udah nggak. Terkadang juga ngelupas juga ada Oh, ada yang sampai ngeletek gitu? saking tipisnya gitu. Saking kulitnya Tipis. Jadi kan kalau udah opa-opa, oma-oma yang keriput itu udah nggak ada lemaknya ya. Itu jadi itu dia tuh ngelupas kulitnya. Itu juga dibenerin biasanya sama lu ya? Iya, itu di foundation ini nggak nempel. Jadi Susah pakai ya? apa? Karena juga misalnya ada alergi obat tuh, itu juga nggak nempel juga. Gitu. Susah buat ngemasukin foundation itu. Oke. Ya. Oke viewers, setelah kita kupas tentang fakta-fakta menarik tentang pekerjaan Angel, sekarang kita masuk ke segmen seru Pilih Mana. Nah, di sini Angel harus milih dari dua situasi yang relate sama profesinya ya, sama profesi pria jenazah Ya. ini. Nah, di sini Angel akan kita kasih pilihan situasi dan dia harus memilih Yang mana? menurut profesinya dia. Ya. Ada dua nih. Pakai ini enggak? Enggak, ada dua. Enak banget ngelemparnya. Pertama, satu aja. 1, 2, 3, satu gitu ya. Ikut gua. Oke, Aku nggak ikut nih. nggak usah. Oh iya deh, makasih. MME, Iri, ya Ayah, S, Maria. Pilih mana? Merias jenazah bayi atau anak? Merias jenazah bayi atau anak atau orang dewasa? Cepat. Semuanya. Ya jangan semuanya, pilih Pilih, salah satu. Salah satu. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Kalau jawab keduanya boleh tapi harus kita setrum. Pilih orang dewasa. Orang dewasa. Oke. Selanjutnya Kang. Orang mikir kerjaan kamu itu serem tapi gajinya gede, atau dianggap keren tapi gajinya pas-pasan? Serem gaji gede dong. Oh, dia kan nggak serem-serem, nggak Iya, nggak takut-takut takut. amat. Orang nggak kaget, dikagetin juga. Datar bro, datar aman dia mah. Lanjut, uang kepil. Nomor berapa lagi? 3. Nomor telu. Nomor telu sini dong, menjorok dia. Itu teluk. Merias jenazah di pagi hari atau malam hari? Malam. Dia malam milihnya ya. Ya, ya. Karena kalau malam itu, kenapa aku suka malam? Karena kalau malam itu Syahdu. enggak, lebih banyak nyantainya, jadi nggak diburu-buru keluarga Nggak gitu. rushing, ya. Kalau di siang atau pagi itu lebih banyak keluarga, jadi lebih diburu-buru gitu. Iya. Oke, masuk akal. Santai. Rame-rame Jadi jadinya. keluarga tuh kan juga ngantuk juga kan waktu malam tuh. Ya udahlah segimana yang bagusnya aja gitu. Jadi lebih ke masrahin ke periasnya. periasnya. Jadi aku bisa perform yang bagus Iya, ya. gitu. Oke. Wes tala Mbak sakarmu, Mbak. Siap. Wes tala Mbak sakarmu, Mbak. Wes sakarmu, Mbak. Gitu aja. Ngantuk ya. Wes Mbak, wes Mbak. Sing apik Wes Mbak, pokoknya. sampean sing ngerti sampean Mbak. Buat yang nonton nggak ngerti sini subtitle ya. Muncul nanti pas mereka ngobrol. Yang keempat, merias jenazah yang sudah kaku atau yang baru meninggal? Yang baru meninggal. Tapi nggak menantang sih. Aku suka yang kaku aja biar ada challenge-nya. Karena jarang. Yang kaku aja deh. Oke. Kalau lagi kayak nawar di toko dia kayak Mas ya segitu deh boleh deh gitu. Oke, kalau segini berani? Beneran kayak nawar. Oke, yang berikutnya. Merias jenazah sendiri atau dibantu tim? Enakan sendiri. Lu memang demen ngerjain Sendiri, sendiri. ya? Sendiri. Tapi karena ada teman aku yang bagian hairdo, jadi biar teman kerja gitu, ikut kerja gitu. Jadi biar ada pembagiannya, biar nggak aku Teamwork tuh ya? biar teamwork gitu. Oke. Jadi Oke, biar ini. enak aja. Lanjut, kembang desa kepil. Nomor 5 ya? enam. Oh, 6. Merias jenazah yang tidak pernah kamu kenal atau yang pernah kamu temui sebelum meninggal? Nggak aku kenal. Karena rata-rata nggak aku kenal. Pernah sih ada yang kayak misalnya ini kayak petinggi-petinggi kayak Orang. CEO kayak Jangan gitu. bilang petinggi pejabat gitu loh. Iya. Surabaya itu jangan Oh, iya, ada. keluar. Ada juga. Ya, maksudnya Aku, ada ini pejabat sama petinggi aku sebenarnya nilainya sama. Pernah.
CEO gitu. Kayak misalnya artis siapa gitu, kayak pernah? bapaknya siapa. Kayak. Gini loh, aku jadi Nggak, basic dong. masalahnya gini, yang lu kasih tahu kan cuman gua. Ini kan semua jadi ngarepin gua tahu. Kayak artis kayak misalnya bapaknya siapa, ibunya Iya. siapa, artis siapa gitu. Kan Tahu lu pada ya? tahu. Ya, tahu, Nih, tahu. ini Tahu. salah tutup ya? Salah tutup ya. Ya, yang Bisa itu. harusnya ngomong. Aku pilih yang ini kayak Yang nggak kenal. Yang nggak kenal. yang nggak kenal. Oke. Oh yang nggak kenal. Oke. Jadi kayak misalnya ini kayak tapi ada kebanggaan juga sih Ya kalau jadi yang Loh, kamu mana yang sih? mana sih? Lu tuh mau yang mana sih? kayak aku gue keren petinggi apa pejabat itu, keren deh aku yang make upin loh gitu. Ada kebanggaan Ya udah, yang sendiri. ada kebanggaan. Jadi yang yang, nggak yang kenal aja. Karena yang kalau kenal biasanya famous. Oh. Konglomerat kayak Iya, gitu. iya. Berarti yang kenal nih ya? Ya kenal. Oke. Yang kenal. Iya, wes, yang wes, saya wes. kenal itu bukan aku kenal secara ini ya, misalnya kayak udah terkenal aja orangnya. Merias jenazah dalam kondisi darurat, dalam kurung butuh cepat, atau dengan permintaan khusus detail wajah. Misal di kayak Halloween gitu. Cepet. Cepat ya. Oke. Oke. Gitu. Nggak ada ini, nggak ada tantangan lagi. Udah. Udah, oke. Yakin. Cepet. Oke, benar. Berikutnya, merias jenazah di kondisi listrik mati atau saat ruangan terlalu ramai. Listrik mati karena aku pasti bisa pakai HP. Oh. Kalau keramaian gitu nggak malah jadi pusing? Enggak juga. Nggak konsen gitu ya? Karena aku juga mau dikerumun sama keluarga kan juga pengen lihat kan ini yang rias gimana apa kurang apa gitu. Ya aku lebih suka yang mati lampu sih. Karena sendirian, karena sepi. Karena masih bisa ada cahaya handphone gitu. Tiga. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh. Ya, aku pilihnya itu. Nggak boleh. Orangnya Liki Nggak boleh. Angel ini namanya juga Angel. Makanya Angel ini Angel. Angel. Silakan kembang desa kepil. Merias jenazah dengan aroma menyengat atau dengan luka terbuka yang harus ditutup? Luka terbuka yang harus ditutup. Oh. Aroma menyengat nggak masalah bagimu? Nggak masalah. Oke. Cepet. Udah nggak usah didebatin, cepet. Terakhir. Ini nilainya 200. 200. Super family. Wush, bukan. Super family itu apa? Family 100 ada, super deal ada. Jadi super family beda. Itu dua kuis yang berbeda. Enggak, Digabung soalnya. Angel, gini loh. Ya. Super D dan Super Family kan. Iya, Iya, benar. digabung. Karena kan menyamarkan. Emang kalau referensi TV-nya itu cuma JTV ya gini. Oke, Yang terakhir. merias jenazah dengan wajah tersenyum atau dengan ekspresi kaku. Enggak, ini yang senyum jenazahnya apa dianya? Jadi Jenazahnya. ini loh, lihat kalimatnya. Merias jenazah dengan wajah tersenyum atau dengan ekspresi kaku. Kamu Tersenyum. lebih pilih mana? Lebih suka yang tersenyum. Oh, Jenazahnya ya? Jenazahnya kan? bukan kamunya kan? Enggak, kamunya kan tertutup ini masker. Iya, nggak kelihatan. maskeran. Kalau tersenyum itu katanya meninggalnya dalam keadaan baik. Iya, katanya. Jadinya- Sama smiling face. Smiling face ya. Ada kan orang yang Ada ya. Yang cemberut ada nggak? Ada. Ada. Kayak mikir gini juga ada kayak Ah, masih mencurut gitu. Banyak ekspresi ya, gitu ya? kayak gini. Kayak Ada yang yang nayang-nayang gini nggak ada? juga ada. gitu. Jangan diberangkat. Kok dia bisa sih? Oh iya bisa ya. Ada yang ambil mikir tuh ada ya? Ada yang gini meninggalnya. Itu mikir apa tuh? Ya utang. Iya. Mikirnya Mikirin ditanya. warisan kali ya. Warisan nggak dipikir. Nggak, Direbutin. direbutin. Langsung Ya, aja. jadi Oke, gini kan, terima kasih untuk buat Angel. Luar biasa. Terima Kita kasih. ada satu Souvenir. souvenir. Oleh. Ini adalah Unik. souvenir yang khas dari kopi. Kopi. Silakan. Silakan dibuka. Dibuka Ini aja. Buka sekarang. isinya kalau kita boleh ngasih tahu, ini isinya adalah sambal burudi. Dia bosan. Wah, aku mau. Yeay, Silakan thank buka, ini you, ada terima kasih. souvenir dari kopi, mudah-mudahan Lihat, bisa kepake. Ya. Bermanfaat ya. Iya ya. Jadi Yeay. kenang-kenangan. Yeay. Dan tuh, Iya, aku suka liatin banget warna tuh. pink.
bukan pink, Itu bukan malah pink loh, itu bukan pink. Itu Oke. peach, itu peach. Ada Iya, namanya Pi. tuh suka. Ada namanya Ada namanya? Angel Soul. Iya, ada nama aku lah. Iya. Bagus banget. Kenang-kenangan ya. Enggak, emang semua gelas namanya Angel Soul semua. Tolong semuanya harus dibikin Angel Soul ya. Kita biar namain semua, kamu tenang aja. Terima kasih. Iya, iya. Terima kasih Angel sekali lagi ya. Sama-sama. Terima kasih juga buat viewer, seru banget ngobrol sama Angel Soul sore hari ini. Banyak banget cerita uniknya dan pengalaman yang bisa bikin kita nyerit-nyes jadinya ya. Dan pastinya juga ada sisi misteri dari profesi yang jarang banget dibahas. Semoga kalian juga mendapatkan insight baru sambil ketawa, ketiwi ya. Jangan lupa, Kopi bakal terus kupas obrolan problem masa kini yang bikin penasaran. Bongkar cerita viral dari sudut pandang yang tak biasa sambil ngopi. Kopi, kupas obrolan problem masa kini, Rabu dan Jumat di RCTI Plus Super App. Jangan lupa juga buat download aplikasi RCTI Plus dan kasih tahu dan kasih rating, kasih tahu sama temennya juga, temen semuanya boleh. Habis itu kasih rating, jangan lupa ya. Ratingnya 5 di App Store atau di Play Store ya. Dan nanti yang beruntung kita bakal kasih merchandise. Merchandise-nya adalah sajadah Avenger. Ya, sajadah Avenger dan juga batik MU. Dan jangan lupa dengan kita tiap hari Rabu dan Jumat jam 4 sore. Cuma di sini tempatnya obrolan santai, seru tapi tetap informatif. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Stay curious dan tetap happy ya. Bye-bye. Bye-bye.